Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita belajar benih ilahi mengalahkan benih kejahatan atau benih dosa. Ada seorang suami yang menunggui istrinya, diperbolehkan menunggu istrinya, menyaksikan istrinya sedang melahirkan atau mengadakan persalinan anak yang pertama. Wah, suami ini rasanya deg-degan ya, sahabat. Dia bisa senyum, belum bisa senyum saat babynya lahir. Dia mondar-mandir di ruang persalinan itu, di ruang bersalin. Dia selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi setelah mendengar suara tangisan baby, anaknya yang lahir itu, tiba-tiba dia sukacita, dia tersenyum, dia ambil nafas lega. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Bahkan ada yang menangis karena terharu. Akhirnya saya menjadi seorang ayah. Akhirnya ada seorang anak yang lahir dari kehidupan saya. Kenapa dia bersukacita? Padahal babynya belum berkata, ayah aku lahir, ayah aku datang, papa ini anakmu. Belum bisa papanya bisa menangis. Tetapi seorang ayah mengerti bahwa ada hidupnya dalam kehidupan itu, ada bagian hidupnya di dalam baby itu, ada bagian rohnya, ada darahnya, ada dagingnya di baby yang dilahirkan istrinya itu. Dia percaya penuh, ada spermanya, ada benihnya di dalam kehidupan baby itu. Dia berharap bahwa baby itu sungguh-sungguh akan menjadi sama dengan hidupnya, sukacita yang sejati yang diterimanya. Kalau seandainya baby itu lahir tidak bisa menangis dan itu cacat, pasti ada kekecewaan dalam kehidupannya. Kok cacat? Kok wajahnya beda? Kok tidak seperti saya? Istri saya putih, kenapa anak saya hitam? Kok beda? Tetapi begitu melihat ada kemiripan, antara kemiripan dengan dia atau kemiripan dengan istrinya, dia sukacita. Itulah yang dilahirkan manusia. Sama itulah yang ditunggu-tunggu Tuhan kita dalam kehidupan kita. Karena kita lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah ada benih ilahi. Kita baca bersama-sama, kita belajar dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah, garis bawahi, dari Allah adalah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kata benih ilahi di dalam bahasa aslinya adalah sperma. Ada sperma Allah dalam kehidupan orang yang lahir dari Allah, yang lahir kembali, yang lahir baru. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Anda. Kita yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kita lahir baru. Ada sperma Allah dalam kehidupan kita. Ada bagian Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Benih ilahi itu, sperma Allah yang ada dalam kehidupan kita, membuat kita tidak ada kemampuan untuk berbuat dosa lagi. Sedangkan kata berbuat dosa di sini yang dimaksud adalah dosa terus menerus. Dosa yang berkesinambungan, dosa yang terus-menerus dilakukan. Kita sendiri harusnya curiga, benih ilahi ada di mana? Darah Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Ada roh Allah, ada bagian hidup Allah dalam kehidupan kita yang lahir dari Allah. Kita belajar pada hari ini, mengapa kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Yang pertama, karena kita lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah pasti serupa dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena kita lahir dari Allah, gambarnya Allah, serupa dengan Allah, mirip dengan Allah, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang jahat dalam kehidupan kita dikalahkan dengan benih ilahi yang dalam kehidupan kita. Lahir dari Allah, itu alasannya mengapa kejahatan kalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa benih ilahi dalam kehidupan kita mengalahkan kejahatan?
Karena benih ilahi itu menetap dalam kehidupan kita, diciptakan oleh sperma Allah. Yang pertama, lahir dari Allah. Yang kedua, kita diciptakan oleh sperma Allah. Kita diadakan oleh sperma Allah, oleh benihnya Allah sendiri, oleh nyawanya Allah sendiri, oleh roh dan jiwanya Allah sendiri. Itu yang lahir dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Kita dilahirkan oleh sperma Allah. Jadi tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak bisa berbuat dosa terus menerus, diulang-ulang dosa yang sama. Karena kita ngerti, dan Allah tidak bisa hidup di dalam dosa. Sperma Allah, benih ilahi yang ada dalam kehidupan kita, tidak bisa hidup dengan dosa. Itu yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita dilahirkan dari Allah, serupa, segambar dengan Allah, tidak bisa berbuat dosa lagi, mengalahkan segala kejahatan. Yang kedua, ada sperma Allah dalam kehidupan kita, ada benih Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita berasal dari Allah, bukan berasal dari kejahatan, bukan berasal dari kuasa lain atau berasal dari iblis. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Cukup jelas, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari iblis. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Kejahatan yang terus-menerus kita lakukan akan sirna saat kita dilahirkan kembali, saat kita lahir baru, saat kita mengerti bahwa kita dari Allah, dilahirkan dari Allah, bahwa ada sperma Allah dalam kehidupan kita, bahwa kita berasal dari Allah, kita segambar dengan Allah. Kalau kita berasal dari Allah, kehidupan kita adalah kehidupan dalam kebenaran, bukan dalam dosa, bukan dalam kejahatan. Tidak ada kemampuan berbuat jahat, tidak ada kemampuan dan keinginan berbuat dosa. Biarlah hari ini menjadi berkat bagi sahabat semuanya. Benih ilahi yang dalam kehidupan sahabat mengalahkan benih kejahatan atau benih dosa. Kenapa? Karena karena kita lahir dari Allah, serupa segambar dengan Allah. Karena kita dilahirkan dari sperma Allah, ada jiwa dan roh darah Allah dalam kehidupan kita yang tidak bisa berbuat dosa lagi, tidak bisa hidup bersama dosa dan kejahatan lagi. Yang ketiga, karena kita berasal dari Allah, bukan berasal dari iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.